Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga anak Ustaz dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, tentunya berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pelajaran kita pada hari ini adalah akidah. Ustaz coba mengulang materi pada pembelajaran sebelumnya. Sekaligus ini yang akan Ustaz sampaikan adalah materi untuk persiapan PTS genap nanti, yaitu PTS akidah nanti dimulai dari bab 1 dan bab 2. Bab 1 yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah dan mengenal Al-Quran. Nah, itulah soal yang akan keluar untuk soal PTS genap nanti. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab-kitab Allah itu sangat banyak ada seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kemudian bagaimana kitab-kitab yang dahulu dan bagaimana kitab yang terakhir seperti kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dijaga kemurniannya, dijaga keasliannya, mulai dari diturunkannya 14 abad yang lalu sampai sekarang dan sampai hari kiamat akan dijaga kemurniannya. Yang menjaga adalah Allah Ta'ala. Dan seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang mana kitab Zabur, Injil, dan Taurat itu hanya dikhususkan untuk kaum mereka, sedangkan Al-Quran itu adalah diturunkan untuk seluruh manusia. Kemudian ini Ustaz singkat karena pembelajaran yang sebelumnya. Lihat pada masih di bab 1 pembelajaran 3 halaman 58. Terjadinya penyimpangan terhadap kitab-kitab terdahulu. Maksudnya terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di sini dikatakan berdasarkan buku ini, Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi, memberitakan kepada kita bahwa kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran telah diubah oleh orang Yahudi. Allah berfirman, lihat di dalam Al-Quran surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-78. Kemudian lihat juga di dalam Al-Quran surat yang keempat ayat yang ke-46. Silakan anak-anak Ustaz baca dan pahami di rumah. Tidak usah bacakan demi mempersingkat waktu. Kemudian kita lanjutkan. Halaman 61. Mengapa kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak lagi murni? Kenapa? Karena telah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, sebutkan nama kitab-kitab sebelum Al-Quran. Silakan anak-anak Ustaz jawab di rumah, tidak usah dijawab dengan buku. Jawab pertanyaan Ustaz dengan mulut aja. Sebutkan nama kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Lanjut, siapakah yang mengubah isi firman Allah pada kitab-kitab sebelum Al-Quran? Insya Allah dan Ustaz sudah paham. Tulislah firman Allah yang menjelaskan bahwa isi kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah diubah. Barusan yang Ustaz sampaikan di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Tuliskan firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk dan rahmat bagi semesta alam dan rahmat bagi manusia. Kita lanjutkan di bab 2. Mengenal Al-Quran halaman 62. Makna beriman kepada Al-Quran secara sederhana. Kita telah mengetahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Ia merupakan penutup terhadap kitab-kitab Allah. Penutup terhadap kitab-kitab Allah.
isinya terjaga keaslian dan kemurniannya sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran semenjak zaman Rasulullah sampai sekarang dan sampai hari kiamat, insya Allah akan dijaga kemurniannya oleh Allah Ta'ala. Kemudian jika sudah mengenal bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi semua manusia, bahkan rahmat bagi semesta alam. Oleh karena itu kita beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan siapa yang mempelajarinya bernilai ibadah. Seperti anak-anak Ustadz yang setiap hari mempelajarinya, menghafalnya, murojaahnya, semoga itu semua bernilai ibadah. Kita lanjutkan. Kita beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Al-Quran itu tidak ada lagi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, karena Al-Quran adalah kitab terakhir. Bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Yaitu dengan cara mempelajarinya, membacanya, menghafal, memahami, dan meyakini. Insya Allah anak Ustadz setiap hari selalu membaca, menghafal, dan mempelajarinya. Kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengamalkannya? Sangat banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan bayarlah zakat, dan perintah-perintah lainnya. Insya Allah semua anak Ustadz selalu sholat 5 waktu sehari semalam. Itu salah satu contoh bahwasanya anak-anak Ustadz mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian segala karya atau perbuatan jika sesuai atau tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita boleh terima. Tapi jika ia bertentangan dengan Al-Quran, maka kita harus menolak. Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita boleh menerima. Sedangkan yang bertentangan, kita harus menolak. Kita lanjutkan. Keistimewaan Al-Quran pada pelajaran 2. Sebagai penutup kitab-kitab Allah yang tetap terjaga keaslian dan kemurniannya sampai hari kiamat, Al-Quran memiliki banyak keistimewaan. Ustaz ingatkan lagi, Al-Quran itu mulai dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, kemurniannya akan dijaga oleh Allah. Dan Al-Quran yang ada di Indonesia, di Eropa, di Amerika, di manapun, itu semuanya sama, karena Allah lah yang menjaga kemurniannya. Di sini ada beberapa keistimewaan dari Al-Quran. Yang pertama, sebagai mukjizat terbesar. Pertanyaannya, mukjizat itu apa? Yaitu mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, yang semata-mata merupakan karunia Allah yang diberikannya hanya kepada para nabi. Jadi semata-mata karunia Allah yang diberikan kepada para nabi. Yang kedua, merupakan pedoman hidup, petunjuk dan rahmat bagi seluruh manusia. Merupakan pedoman. Karena Al-Quran itulah kita memiliki pedoman. Bagaimana kita cara salat, ibadah, ini, itu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dengan membaca dan memahami Al-Quran, jiwa yang gundah gulana menjadi tenang dan tentram. Nah, anak-anak Ustaz yang setiap hari membaca, menghafal dan murojaah, semoga jiwanya semakin tenang, semakin tentram, dan juga bernilai ibadah. Kita lanjutkan. Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang diderita manusia.
Al-Quran merupakan obat bagi penyakit. Banyak orang-orang yang dulunya normal, sehat, penghafal Al-Quran, kemudian ada yang sakit dan sebagainya, namun hafalan Al-Qurannya tetap terjaga, tetap ada di dalam pikirannya. Yang kelima, siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran akan selamat. Tidak pernah tersesat hidupnya selama-lamanya. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah hidupnya selamat. Semoga anak Ustadz, kita semua salah satu manusia yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan halaman 67. Kewajiban manusia kepada Al-Quran secara sederhana. Kita telah beriman kepada kitab-kitab Allah. Khususnya kita beriman kepada Al-Quran. Sebagai orang yang beriman, kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Ustadz, kita semua memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Apa itu kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yang pertama, membaca atau tadarus Al-Quran, menghafal dan memahami maknanya. Insyaallah anak Ustaz 4 Zaid semuanya setiap hari membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahami makna dari Al-Quran. Kemudian kita meyakininya. Insyaallah anak Ustaz semua dan kita semua yakin kepada Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran dan apa yang dilarang oleh Al-Quran. Lanjut, yang ketiga, mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran dikatakan diri kala salat, kemudian zakat, kemudian di sana ini ada juga puasa, berbakti kepada orang tua, tidak boleh riba, tidak boleh membunuh dan sebagainya. Berarti kita itu salah satu contoh kita mengamalkan isi dari Al-Quran. Tapi kalau seandainya ada dari anak-anak Ustadz yang durhaka ke orang tua, yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang tidak sholat, berarti belum mengamalkan Al-Quran. Tapi insya Allah anak-anak Ustadz semua sudah mengamalkan Al-Quran. Lanjut, mengatasi kemalasan diri dan dari gangguan setan, agar tetap istiqomah melaksanakan kewajiban terhadap Al-Quran. Oke, Ustaz ingatkan lagi kepada anak-anak Ustaz dan juga kepada wali murid agar mengingatkan siswa materi PTS genap untuk akidah nantik, yaitu dimulai dari bab 1 dan bab 2 yang kalau nggak salah soalnya ada sekitar 20. Buat anak-anak Ustaz semua tetap semangat belajar hafalan dan murojaahnya di rumah. Saya sudahi dengan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.